Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi dalam UBD aspek empati. Adapun kami beranggotakan 5 orang, yaitu Rara Amiati, Risa Audina, Sania Syamsul, Sonia Putri, dan juga Sumaryanti. UBD atau Backward Design sebagai pendekatan merancang kurikulum memungkinkan guru untuk fokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan dan memberikan struktur untuk pembelajaran siswa, dikutip dalam kutipan Wiggins and McTee tahun 2005. UBD dalam aspek empati. Empati melibatkan pelajar menyelami pandangan dunia orang lain, mampu merasakan perasaan orang lain, menawarkan perspektif emosional bagi peserta didik. Empati juga memungkinkan peserta didik untuk melampaui pendapatnya sendiri untuk membuat makna emosional. Selanjutnya yaitu ada 6 facet pemahaman UBD. Yang pertama ada menjelaskan, kedua interpretasi, aplikasi, memiliki perspektif, berempati, dan juga memiliki pengetahuan diri. Nah, untuk kriteria aspek empati itu ada 5. Yang pertama sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, dan juga taktis. Untuk kelima kriteria empati, yang pertama yaitu sensitif. Sensitif diartikan sebagai peka, cepat dalam mendeteksi atau merespon terhadap perubahan-perubahan, sinyal ataupun pengaruh kecil. Yang kedua yaitu terbuka. Terbuka dalam artian mengizinkan akses jalan, pandangan dengan menyediakan ruang, tidak tertutup atau diblok. Yang ketiga yaitu reseptif, yaitu mampu menerima atau mempertimbangkan ide ataupun saran-saran yang diterima. Keempat yaitu ada perseptif, yaitu kemampuan yang bagus dalam memikirkan atau memahami sesuatu. Dan yang terakhir yaitu ada taktis, yaitu merupakan tindakan yang direncanakan secara hati-hati dan spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun rubrik penilaian pada aspek empati yang pertama yaitu sensitif. Sensitif memiliki 3 indikator, yang mana yang pertama mampu menunjukkan perspektif orang lain, mampu menunjukkan sikap peduli dengan cara berhubungan dengan orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Indikator 4 itu jika peserta didik memenuhi semua indikator sensitif. Indikator 3 jika siswa memenuhi 2 indikator sensitif. Indikator 2 jika siswa memenuhi 1 indikator sensitif, dan indikator 1 jika siswa tidak memenuhi semua indikator sensitif. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian terbuka. Rubrik penilaian terbuka ini memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas. Yang kedua memiliki kemauan untuk mendekontekstualisasi. Dan yang ketiga yaitu memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Siswa mendapatkan 4 indikator jika memenuhi semua indikator terbuka, 3 indikator jika memenuhi 2 indikator terbuka, 2 indikator jika hanya memenuhi 1 indikator terbuka, dan indikator 1 jika tidak memenuhi semua indikator terbuka. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian reseptif. Rubrik penilaian reseptif ini juga memiliki 3 indikator, yang mana yang pertama yaitu mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar. Yang kedua melakukan apa yang diucapkan orang lain, serta menjelaskan pemahaman terhadap sesuatu yang dibaca. Dan yang keempat yaitu ada rubrik penilaian perseptif, di mana rubrik penilaian perseptif ini memiliki 3 indikator. Indikator pertama adalah analitis dan objektif. Yang kedua antisipatif, artinya tanggap terhadap sesuatu yang akan atau yang sedang terjadi. Serta yang ketiga adalah berpikiran terbuka. Dan yang terakhir yaitu adalah rubrik penilaian taktis, di mana rubrik penilaian taktis ini memiliki 3 indikator. Indikator pertama adalah kognitif, yaitu dia mampu memahami pikiran orang lain. Yang kedua reflektif, yaitu mengembangkan kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar. Dan yang ketiga adalah afektif, yaitu mampu menghargai orang lain. Indikator 4 itu jika peserta didik memenuhi semua indikator taktis. Indikator 3 jika peserta didik memenuhi 2 indikator taktis. Indikator 2 jika peserta didik memenuhi 1 indikator taktis, serta indikator 1 jika peserta didik tidak memenuhi semua indikator taktis. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design pada aspek empati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.